welcome. Bertemu lagi dengan Kak Tresya. And what is your name? Siapa? Nice to meet you adik-adik in ERC Kids Church Online. Sudah siap belum semuanya? Seperti biasa ya adik-adik, jangan sambil makan. Jangan juga sambil minum, jangan sambil main. Kalian harus ikutin ibadah online ini seperti kalian beribadah di gereja, oke? Ajak juga loh mama papa kalian, kakak adik, dan siapa aja yang ada di rumah untuk beribadah online bersama. Nih adik-adik, kita sudah memasuki bulan Februari nih. Yuk kita harus lebih semangat lagi dalam beribadah dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tema untuk bulan ini adalah The Faithfulness of the Lord endures forever. Apa itu adik-adik? Artinya adalah kasih setia Tuhan selama-lamanya. Adik-adik mau tahu lebih banyak lagi nggak? Kalau adik-adik mau tahu lebih banyak lagi, ikutin selalu ibadah dari minggu pertama sampai yang terakhir. Supaya adik-adik dapat mengerti dan mendapatkan pengurapan baru setiap hari dari Roh Kudus. Tema minggu ini adalah kasih setianya berlangsung dari generasi ke generasi. Apa itu ya adik-adik? Kalian ikutin ibadah ini ya dari awal sampai akhir supaya kalian paham dan kalian ikutin dengan sungguh-sungguh agar kita semua mendapatkan pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Bible Fact: Abraham, Ishak, dan Yakub adalah bapak-bapak bangsa Israel. Abraham berasal dari kota Ur-Kasdim, yaitu Irak. Ia dipanggil untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah orang tuanya untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Ishak disebut anak yang tunggal. Ia menjadi kiasan dan bayangan Yesus sebagai anak Allah yang tunggal. Ishak lahir secara mukjizat waktu ibunya berumur 90 tahun dan ayahnya 100 tahun. Dan Yakub menggambarkan orang rohani yang menghargai hak kesulungan. Adik-adik, ikutin ibadah ini sampai akhir untuk tahu lebih banyak lagi adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik berdoa. Yuk lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita berikan sikap yang terbaik dan berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Bapa kalau Engkau tibakan kami pada pagi hari ini. Kami bisa beribadah kembali ya Bapa di bulan yang baru. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu yang tak tertandingi ya Bapa. Ajar kami anak-anak-Mu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersuka cita ya Bapa. Kami siap untuk memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Selamat berjumpa bersama Kakak Lisma dan Kakak Hiskia. Ada Kak keyboardis kita? Ada lagi Kakak Rahel. Adik-adik gimana kabarnya di rumah, sehat? Kakak berharap kalian semua sehat dalam keadaan baik ya. Kita akan ibadah ya Kak hari ini Kak. Betul Kak. Kita ibadah, masih ibadah online. Adik-adik kakak percaya meskipun kita ibadah online, tapi kalian harus tetap mempersiapkan hati kamu, persiapkan seluruhnya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya Kak. Berdoa dulu Kak. Ayo kakak kita berdoa. Ayo kita berdoa, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada hari ini. Tuhan, kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik kan kakak undang kalian untuk bangkit berdiri yuk. Sama-sama yuk sama kakak yuk. Berdiri ya, yang semangat ya. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus, oke? Digoyang badannya kanan kiri ya Kak. Betul sekali. Oke, ayo Kak. Tepuk tangannya yuk. Ayo digoyang adik-adik badannya. Kasih senyuman terbaik buat Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyi Yesus pokok dan kita caranya. Pakai gerakannya ya adik-adik, yuk. Yesus pokok dan kita caranya.
kau berbuah. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Ayo yang semangat ya. Yuk. Yesus pokok. Dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Tangannya ke bawah. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yuk. Yesus cintaku, ku cintakan. Yes. Yesus cinta semua. Katakan oh oh. Oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus pokok. Sekali lagi adik-adik ya, yuk. Yesus pokok. Ayo gerakannya buat Tuhan Yesus adik-adik. Dan kita jarangnya. Yes. Katakan tinggallah di dalamnya. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yes. Katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus, Yesus cinta semua. Katakan oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berarti orang yang tinggal dalam Tuhan itu dia berbuah ya kak? Berbuah kak, besar. Besar, buahnya lebat ya kak? Lebat banget Wih, kak. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus adik-adik. Oke, yuk sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan seluruhnya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian. Yesus kau sungguh baik. Ayo tutup matanya adik-adik. Angkat tanganmu dua-dua sama kakak yuk. Kita mau datang di hadirat Tuhan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Terima kasih Tuhan. ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Kakak ajak kalian di rumah boleh sembah Tuhan Yesus. Ayo angkat pujianmu buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Angkat tanganmu dua-dua sama kakak yuk. Engkau Ayo tangannya dua-dua sama kakak. Buka mulutmu. Buka mulutmu. Ayo sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan Yesus. Dia rindu mendengar suaramu. Dia rindu mendengar penyembahanmu adik-adik. Ayo bawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak ditinggikan. Tiada yang sepertimu. Tuhan. Ku agungkan, ku muliakan Yesus. Ayo terus sembah Tuhan adik-adik. Terus sembah Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan hati kita mendengar yang terbaik. Firman Tuhan yang terbaik. Biar Tuhan mengurapimu. Biar Tuhan Yesus mengurapimu di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima Sungguh kasih. Kau baik Tuhan Yesus. Kau teramat sangat baik Kasih Tuhan. Ayo adik-adik, angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Ayo tutup matamu, gak ada lagi yang bercanda. Gak ada lagi yang buka mata. Tutup matamu saat ini. Tuhan Yesus ada di rumah kalian adik-adik. Terima kasih. Roh Kudus yang menjamah kalian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kalau Engkau selalu ada buat kami. Tuhan, kami cinta Engkau. Tuhan Yesus. Kami mengasihimu. Tuhan Yesus. Kami mengasihimu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Agar setiap firman-Mu tertanam di hati kami. Urapi kami Tuhan. Urapi juga kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami hari ini hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih ya. Kalau Engkau sudah pimpin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak nih, Kak Jonas di bulan yang baru di tahun 2022. Kakak bersyukur kita di tahun ini sudah bisa masuk di tahun yang baru, di bulan juga yang baru hari ini, di bulan Februari. Nah adik-adik, di bulan ini kakak akan kembali mencamaikan firman Tuhan dengan tema yang baru. Dan kakak juga bersyukur
percaya bahwa adik-adik saat ini semuanya masih semangat ibadah. Masih semangat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita masih beribadah secara online ya. Oke, gak apa-apa. Nah, di tahun ini gereja kita memiliki tema. Tema dari Bapak Gembala yaitu Pak Niko. Pak Niko memberikan tema paradigma yang baru. Apa itu paradigma Kak? Kakak ingetin ya buat adik-adik semua. Paradigma adalah pola pikir, pandangan, hati kita, pikiran kita. Semuanya mau diganti sama Tuhan yang baru. Kenapa diganti yang baru Kak? Ya memang karena firman Tuhan bilang tinggalkan yang lalu dan kita menyambut sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan. Tuhan mau berikan kamu sesuatu yang baru. Tuhan mau berikan kamu segala sesuatu yang baru. Hati yang baru, pikiran yang baru. Kasihmu kepada Tuhan semakin hari semakin baik juga. Amin. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan tema di bulan Februari. Di bulan Februari ini temanya adalah kasih setia Tuhan. Nah, kasih setia Tuhan kepada kakak, kepada adik-adik, dan kepada kita semua. Nah, hari ini cerita firman Tuhan kakak akan ambil dari kitab Kejadian. Dimulai dari kitab Kejadian 12 sampai kitab Kejadian 24. Nanti adik-adik dibaca lagi di rumah kitab Kejadian, ingat ya pasal 12 sampai Kejadian pasal 24. Nanti adik-adik baca. Ada cerita apakah di situ? Pokoknya kakak akan ceritakan dengan singkat di sini. Nanti adik-adik baca lagi di rumah mengingat kembali firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini. Oke. Hari ini kakak mau cerita tentang dua orang yang diberikan bukti kasih setia Tuhan. Tuhan memilih seorang yang dipilih Tuhan untuk Tuhan buktikan kasihnya Tuhan kepada orang itu. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, kakak mau cerita nih, ada dua orang suami istri. Ya, mereka sudah sangat tua, mereka sudah sangat berumur. Dan mereka diberkati Tuhan. Apa berkat Tuhan buat mereka? Tuhan kasih mereka berkat kekayaan. Mereka memiliki kekayaan yang banyak. Mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mereka punya banyak unta. Mereka punya banyak harta. Mereka punya banyak pelayan dan harta mereka berlimpah-limpah. Tapi dua orang ini masih kurang satu hal yang mereka gak punya. Kira-kira adik-adik tahu gak apa yang mereka gak punya? Mereka punya segalanya nih. Harta mereka punya, unta banyak banget. Uang banyak, emas mungkin juga banyak. Tapi ada yang satu yang mereka gak punya tapi dimiliki orang lain. Nah, mereka tidak punya anak adik-adik. Orang ini adalah Bapak Abraham dan Ibu Sarah, istrinya. Nah, Abraham dan Sarah sampai masa tua mereka belum punya anak. Dan mereka merindukan seorang anak di dalam kehidupan mereka. Mereka minta sama Tuhan seorang anak tapi Tuhan belum kasih. Sampai suatu saat Abraham diberikan janji oleh Tuhan. Tuhan memanggil Abraham. Dan Tuhan berjanji sama Abraham. Tuhan bilang gini, Abraham, aku akan memberkati engkau. Ya, aku akan memberkati engkau dan engkau akan memiliki keturunan. Ya, dan keturunanmu akan seperti banyaknya bintang di langit. Dan juga banyaknya pasir di laut. Coba kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa yang di sini bisa menghitung seluruh jumlah pasir yang ada di laut? Butir demi butir. Ada gak yang bisa? Kalau kakak sih bilang kakak gak bisa. Saking banyaknya ya. Gak mungkin bisa kita hitung jumlahnya semua. Begitu pula siapa yang bisa menghitung bintang yang ada di langit? Kakak juga gak bisa. Dan kita juga semua gak bisa. Nah, itu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Bahwa Abraham akan diberkati keturunan yang banyaknya seperti bintang di mana? Di langit. Dan juga pasir di laut. Nah, tapi Abraham berpikir, aku sudah tua. Kapan aku memiliki keturunan Tuhan? Sampai suatu kali Tuhan buktikan janjinya Tuhan kepada Abraham. Di usia Abraham yang ke-100 tahun dan usia istrinya Sarah yang ke-90 tahun, Tuhan buktikan janjinya kepada Abraham. Saat itu Abraham memiliki anak. Lahir seorang anak laki-laki dari kandungannya Sarah. Dan anak itu lahir di waktu Abraham sudah sangat tua. Inilah bukti kesetiaan Tuhan adik-adik. Ketika itu Abraham menamai anak itu Ishak. Ishak artinya tertawa, ya, diberikan kepada Abraham dan Sarah di waktu tua mereka. Dan Ishak bertambah besar, Ishak semakin disayang oleh Abraham, menjadi anak kesayangannya, menjadi anak yang sangat dikasihinya. Karena anak ini yang ditunggu-tunggu sama Abraham selama bertahun-tahun sampai usianya Abraham sangat tua. Nah, tapi kebahagiaan Abraham, kesenangannya Abraham, sukacitanya Bapak Abraham, gak lama adik-adik.
Apa yang terjadi? Suatu ketika Abraham tertidur di malam hari, Tuhan berfirman. Tuhan datang kepada Abraham. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Abraham. Apa perintah Tuhan? Tolong dengarkan baik-baik adik-adik. Perintah Tuhan sangat membuat Abraham sedih. Sangat membuat hati Abraham hancur. Sakit hati, sedih dan merasa sangat-sangat depresi, kecewa. Apa yang diperintahkan Tuhan? Tuhan bilang gini sama Abraham. Abraham, aku mau besok kamu persembahkan anakmu. Maksudnya Tuhan persembahkan diserahin gitu ke Tuhan. Melayani Tuhan. Bukan. Aku mau kamu berikan anakmu, persembahkan anakmu. Diberikan kepadaku. Sembeli anakmu dan dipersembahkan. Waduh. Abraham sudah tunggu ratusan tahun untuk punya anak. Abraham sudah bahagia ketika Ishak lahir. Dan Abraham sudah sangat sukacita memiliki seorang anak. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, kasih ke aku, kata Tuhan. Persembahin anak kamu itu untuk aku. Dijadikan korban persembahan kepada Tuhan. Yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, disembelih, diberikan kepada Tuhan. Abraham sangat sedih. Abraham sangat sakit hatinya, hancur hatinya. Anak kesayangannya, anak yang paling disayang sama Abraham. Sampai suatu saat Abraham setia melakukan perintah Tuhan. Walaupun Abraham sakit hati, walaupun Abraham hancur hati, walaupun Abraham sedih karena harus mengorbankan anaknya, tapi Abraham tetap melakukan perintah Tuhan. Abraham membawa anaknya ke suatu tempat yang di mana Tuhan akan menerima persembahan, yang di mana Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Tempatnya namanya Moria. Abraham membawa Ishak ke sana dan Abraham mulai membangun yang namanya mezbah persembahan. Abraham membangun mezbah dari batu-batu yang disusun. Ketika semuanya siap, kayu-kayu untuk membakar korban itu sudah siap. Lalu Abraham mulai memanggil Ishak anaknya. Dan Ishak bingung, kenapa aku yang dipanggil? Tiba-tiba Abraham mengikat tubuh Ishak, kakinya diikat, tangannya diikat, mungkin mulutnya juga diikat. Dan Abraham meletakkan Ishak di atas mezbah itu. Dan siap untuk dipersembahkan kepada Tuhan menjadi korban yang mungkin disembelih dan juga dibakar di hadapan Tuhan. Diberikan kepada Tuhan. Ketika semuanya siap, tiba-tiba Tuhan berfirman, Abraham, berhenti. Jangan korbankan anakmu itu, kata Tuhan. Aku menguji imanmu, kata Tuhan. Ternyata Tuhan tidak benar-benar menginginkan anak ini untuk dipersembahkan adik-adik. Ternyata Tuhan mau menguji hatinya Abraham, kasihnya Abraham kepada Tuhan. Apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi anaknya? Tapi ternyata Abraham mau setia, imannya percaya kepada Tuhan, dan dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Tapi hari itu Tuhan batalkan, Tuhan bilang jangan persembahkan anak itu. Dan Tuhan gantikan dengan seekor domba. Yang akhirnya domba itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Setelah itu Tuhan terus menepati janjinya kepada Abraham. Ingat gak adik-adik, janjinya Tuhan kepada Abraham apa? Tuhan akan memberkati keturunan Abraham. Anak-anaknya semuanya akan diberkati Tuhan. Tuhan akan pelihara sampai keturunan Abraham banyak jumlahnya. Tidak terhitung jumlahnya. Nah, pada waktu itu ketika Ishak tidak jadi dipersembahkan kepada Tuhan, Ishak bertumbuh menjadi dewasa. Ishak memiliki anak kembar namanya Yakub dan Esau. Dan Yakub dan Esau juga bertumbuh besar, diberkati Tuhan. Keluarganya Ishak diberkati Tuhan. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Sampai suatu kali Yakub juga bertumbuh besar. Yakub punya anak-anak. Dan anak-anak Yakub lah yang menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel namanya. Dan Tuhan juga memberkati keluarganya Yakub. Nah, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Dimulai dari Abraham, lalu kepada Ishak, dan Ishak turun lagi kepada anaknya Esau dan Yakub, sampai ke bangsa-bangsa dan sampai kepada kakak dan adik-adik juga. Ya adik-adiknya, lalu apa yang kita pelajari dari cerita ini adik-adik? Nah yang kita pelajari adalah gini, kamu harus percaya, ingat ini, bahwa kasihnya Tuhan, kesetiaannya Tuhan itu tetap
tetap untuk selama-lamanya. Tuhan gak pernah melanggar janjinya. Tuhan selalu setia untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan bilang mau memberkati hidupmu, Tuhan akan berkati kamu. Ketika Tuhan pilih kamu, Tuhan akan pelihara kamu. Ketika Tuhan mengasihi kamu, Tuhan akan terus jaga kamu. Kakak dan adik-adik semua. Kita dipelihara Tuhan sepanjang umur hidup kita. Makanya adik-adik, bagaimana kamu bisa tahu janji Tuhan? Ya, tadi kan Abraham menerima janji dari Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada Abraham. Nah hari ini bagaimana Kak caranya Kak aku menerima janji Tuhan? Aku tahu kalau Tuhan punya janji untuk hidup aku Kak. Caranya adalah apa? Melalui firman Tuhan. Kalau kamu gak baca firman Tuhan, kalau kamu gak pernah melihat firman Tuhan, kalau kamu gak pernah buka Alkitabmu untuk baca firman Tuhan, kamu gak pernah tahu janji Tuhan. Ya, ketika kamu baca firman Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Ada janji kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kakak, buat adik-adik juga. Untuk itu kakak mau kasih tahu sama adik-adik, jangan malas untuk baca firman. Ya, baca Alkitabmu, renungkan firman Tuhan, ingat terus janjinya Tuhan. Dan janjinya Tuhan itu akan terus digenapi di dalam hidup kakak dan hidupmu kalau kamu percaya sama Tuhan. Ya, percaya dengan firman ini, dengan imanmu, janji-janji Tuhan akan Tuhan genapi di dalam hidupmu. Hidup kakak dan juga hidupmu adik-adik yang ada di rumah. Dan juga buat papa mama dan buat semua kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah hari ini melalui kisah Abraham yang sudah kita dengar bersama-sama, kakak mau ajarin sama adik-adik begini. Ingat, janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua, Tuhan akan tetap setia menepati janjinya. Dan yang ketiga, kesetiaan Tuhan, janjinya Tuhan untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Gak ada yang bisa membatalkan kasih setia Tuhan, janjinya Tuhan. Amin. Nah yang paling penting apa dari sini? Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Sama seperti Bapak Abraham. Kamu juga harus setia kepada Tuhan. Setia apa Kak? Setia mengasihi Tuhan. Setia percaya kepada Tuhan. Setia memegang janjinya Tuhan juga. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Setia menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Pokoknya kamu setia kepada Tuhan. Ya, setia mengasihi Tuhan. Kita juga perlu setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, kalau kita gak setia, berarti gak adil dong. Kita juga harus setia kepada Tuhan. Amin adik-adik. Nah firman Tuhan sudah selesai dan kakak percaya semua kita akan diberkati Tuhan. Kakak ingatkan sekali lagi, bulan ini ketika kita mulai bulan yang baru, ingat di bulan yang baru ini, di minggu pertama ini ada pesan Tuhan buat adik-adik. Buat kita semua, ingat janji Tuhan. Bahwa kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa dibaca Alkitabnya. Ayat hafalannya dihafalin. Rajin berdoa. Dan setia mengasihi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. God bless us. Shalom shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati.
Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah, tapi sebelum kita tutup, kakak mau undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita akan berdoa, mengucap syukur, dan juga kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biar semua pujian kami Tuhan, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami pulang, sebelum kami selesai, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, biar Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan berkatilah kami, berkati setiap anak-anak yang setia, yang hari ini menyaksikan tayangan ibadah online Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam pendidikan mereka, apapun aktivitas mereka Tuhan, keluar masuk mereka, kemanapun mereka pergi Tuhan sertai, jagai, lindungi dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biar apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Diberkati orang tua mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Rumah tangga mereka, isi rumah mereka diberkati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah buat kami semua. Dan juga buat anak-anak dan keluarga yang menyaksikan acara hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.